Bapak Ibu, kami membuka bimbel P3K Guru tahun 2024 untuk guru XTHK2, kemudian non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik, Serdik, dan untuk guru SD, SMP, SMA, SMK, semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran Bapak Ibu kami sediakan bimbelnya, dan perlu diketahui bahwa di tahun ini semua pelamar itu, kategori pelamar akan diberikan soal teknis judgment, situational judgment test, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Cara pendaftaran bimbel kami, silahkan ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081803358023. Kami masukkan ke dalam grup, kemudian kami akan memberikan jadwal bimbel, kemudian melakukan pembayaran dapat dari bulan Agustus sampai dengan September, dan nanti pelaksanaan pada tanggal 10 September. Biayanya hanya Rp200 dan bimbel ini dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom. Untuk cek link testimoni bimbel kami, silahkan Bapak Ibu kunjungi https://s.id/bimbel PPPK Guru. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas soal situational judgment test, di mana di dalam soal situational judgment test nanti Bapak Ibu Guru, Anda diminta untuk memberikan tindakan yang paling tepat yang ada di dalam kelas Anda ataupun ada di dalam sekolah. Baik, kita langsung saja untuk membahas soal yang pertama. Seorang guru ingin memberikan penguatan positif kepada siswa yang telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Salah satu cara yang tepat adalah dengan titik-titik. Di sini Bapak Ibu, yang diminta jelas adalah memberikan penguatan positif. Memberikan penguatan positif yang kita berikan itu harus sesuai dengan hal-hal yang mendidik atau bersifat pedagogis. Selain itu, penguatan positif ini Bapak Ibu jangan membuat nanti akan menjadi harapan kepada siswa. Contohnya, ketika Bapak Ibu menyuruh siswa untuk mengerjakan soal, nah, kemudian siswa tersebut diberikan hadiah. Nah, jangan sampai hadiah yang Bapak Ibu guru berikan itu nanti yang selalu diharapkan oleh siswa. Baik itu nanti saat dia mengerjakan PR-nya, saat mengerjakan soal di depan kelas, saat mengerjakan soal-soalnya. Hadiah itu harus diberikan berimbang, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti itu akan menjadi membuat iri peserta didik Anda. Contohnya, ketika siswa berhasil menyelesaikan satu soal, kemudian Anda memberikan hadiah permen. Pada saat itu Anda memiliki permen. Tetapi ketika Bapak Ibu memberikan ketika ada seorang peserta didik yang menyelesaikan tugasnya dengan baik, Bapak Ibu tidak memberikan permennya, nah di sanalah tidak letak keadilannya. Nah, jadi penguatan positif itu nanti harus bersikap adil. Jangan sampai membuat siswa tidak merasa adil atau tidak merasa nyaman belajar ketika nanti penguatan yang Bapak Ibu berikan itu membuat siswa tidak merasa nyaman. Nah, maka oleh sebab itu, salah satu cara yang tepat untuk penguatan positif adalah titik-titik. A. Memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil. Nah, jawaban A boleh kita simpan Bapak Ibu. Ini nanti kita akan bedah. Jawaban B. Menyuruh siswa untuk menunjukkan tugas mereka kepada siswa lain. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu ini bukan bentuknya penguatan positif ya. Karena di sini menyuruh siswa untuk menunjuk tugas mereka kepada siswa lain. Nah, ini kan nanti lebih ke sifat hal yang sombong. Ya, bukan bersifat positif. Nanti lebih ke mereka menunjukkan ini loh hasil saya. Nah, itu kan mengajarkan yang namanya tidak pedagogis atau kesombongan. Kemudian jawaban C, memberikan pujian di depan seluruh kelas. Oke, jawaban C boleh kita simpan. Kita berikan pujian kepada siswa yang berhasil. Kemudian dia mengurangi tugas yang berhasil.
jawaban D ini bukan berarti penguatan, maka jawaban D kita eliminasi. Jawaban E memberikan soal yang lebih menantang. Ini bukan penguatan positif ya. Oke, penguatan positif yang diartikan adalah nanti yang bisa akan meningkatkan kepercayaan diri siswa dan mau lebih untuk melakukan sesuatu atau untuk belajarnya, Bapak Ibu. Baik, kita akan analisis mana jawaban yang paling tepat, apakah jawaban A atau jawaban C. Bapak Ibu, kami menyediakan buku berbentuk fisik Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa beli melalui toko Shopee kami Marumat. Untuk linknya nanti Bapak Ibu, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Nah, buku ini Bapak Ibu kami khususkan untuk pelamar guru. Nah, bukunya merupakan buku situational judgment test. Di dalam buku ini dilengkapi dengan soal situational judgment test, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kita akan bahas ke soal yang ini. Nah, berarti diingat tadi pembahasannya Bapak Ibu bahwa ketika kita nanti akan memberikan penguatan positif, maka penguatan positif itu harus bersifat adil kepada seluruh siswa. Nah, yang paling adil adalah kita memberikan pujian di depan seluruh kelas. Kenapa paling adil Bapak Ibu? Ini akan menghindarkan Bapak Ibu dari, misalkan Bapak Ibu akan memberikan hadiah. Nah kan bisa saja suatu saat kita tidak bisa memberi hadiah Bapak Ibu ya kepada siswa lainnya. Nah yang paling tepat itu Bapak Ibu kita berikan pujian. Nah kalau pujian kan sangat mudah kita lakukan Bapak Ibu. Cukup dengan memberikan kata bagus pekerjaanmu, luar biasa, pintar, hebat. Nah itu akan membuat tambah pede siswa dan juga tambah mau untuk belajar lagi. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban C dengan skor 5 ya. Kemudian jawaban A skornya adalah 3. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Dalam pengajaran, seorang guru perlu memperhatikan perbedaan siswa dalam hal kemampuan dan kecepatan belajar. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan titik-titik. A. Melakukan pembelajaran yang membangkitkan semangat siswa. B. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, disesuaikan dengan kemampuan siswa. C. Menyediakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. D. Meningkatkan umpan balik kepada siswa yang cepat belajarnya. E. Melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, kita dapat mengecek testimoni bimbel kami yang kami telah laksanakan di tahun 2023. Di bimbel ini, yaitu menggunakan soal situational judgment test. Kita cek hasil bimbel kita, Bapak Ibu, di tahun 2023 kemarin. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, ya nanti Bapak Ibu cek saja ya di link yang ada di deskripsi untuk testimoninya. Di sini kami banyak sekali peserta dari berbagai daerah dan alhamdulillah 78,7% itu lulus Bapak Ibu. Dapat Bapak Ibu lihat dari tabel hasil pengumuman akhir di sini ya. Nah, yang ada di sini Bapak Ibu bisa lihat 78,7% itu peserta kami lulus Bapak Ibu. Bahkan peserta kami ada yang mendapatkan nilai 620 tanpa serdik. Nah, Bapak Ibu, untuk testimoninya juga Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini terkait dengan pendapat mereka ketika kami memberikan materi-materi bimbel yang setiap malam kami berikan di Zoom-nya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek melalui s.id/bimbel PPPK Guru. Nah, di situ Bapak Ibu bisa cek ya. Dan kami juga untuk pembelian buku bisa Bapak Ibu klik nanti pembelian buku P3K Guru di Shopee. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembahasan soal kita tadi. Nah Bapak Ibu, ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran terhadap siswa yang memiliki keragaman, apa itu keragaman? Yaitu perbedaan ya, perbedaan atau berbagai macam siswa kita di dalam
baik itu kemampuan dan kecepatan belajarnya. Nah, bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran kalau di antara siswa kita ini banyak sekali perbedaannya? Apakah kita akan seragamkan cara belajarnya? Apakah kita menggunakan metode belajar yang menyenangkan bagi seluruh siswa? Atau kita ajarkan dia untuk menyelesaikan permasalahan atau bagaimana? Baik, kita lihat untuk soalnya Bapak Ibu. Pilihan jawabannya ya. Yang A, melakukan pembelajaran yang membangkitkan semangat siswa. Jawaban A, Bapak Ibu, itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena yang diminta adalah bagaimana kita memfasilitasi perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar, bukan tentang semangat yang kurang, ya. Maka jawaban A kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban yang B, melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sesuai dengan kemampuannya. Oke, jawaban B kita simpan dulu Bapak Ibu karena disesuaikan dengan kemampuannya. Jawaban C, menyediakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jawaban C kita juga simpan. Yang D, meningkatkan umpan balik kepada siswa yang cepat belajarnya. Nah, kalau jawaban B, umpan balik itu artinya adalah kita memberikan feedback atau respon kepada siswa yang cepat belajarnya. Nah, jadi jawaban D ini tidak tepat untuk membuat semua siswa yang berbeda itu bisa belajar. Ya, maka jawaban D ini kurang tepat, bukan memfasilitasi keseluruhan siswa. Untuk jawaban D yang difasilitasi hanya siswa yang cepat belajar saja. Maka ini nanti sangat salah Bapak Ibu untuk jawaban D. Kemudian untuk jawaban E, melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Nah, jawaban E ini Bapak Ibu, karena yang ditanyakan adalah terkait dengan perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar, maka itu yang akan kita berikan solusinya Bapak Ibu ya. Bukan malah mengajarkan dengan model pembelajaran atau strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Ini kurang tepat Bapak Ibu ya, atau tidak sesuai dengan permasalahan dalam soalnya. Nah, di sini ada dua pilihan jawaban yang mirip sekali Bapak Ibu. Di jawaban B, melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Oke, ini saya lingkari. Nah, Bapak Ibu, untuk jawaban B ini kurang tepat. Kenapa? Karena yang perlu kita fasilitasi adalah bagaimana agar setiap siswa, baik dia cara belajarnya cepat dan cara belajarnya itu lamban, itu yang akan kita fasilitasi. Apakah kita fasilitasi dengan yang menyenangkan? Nah, kalau yang menyenangkan Bapak Ibu, nanti itu bisa untuk mengatasi pada permasalahan pembelajaran terkait dengan motivasi. Ya, maka jawaban B ini kurang tepat Bapak Ibu. Ya, walaupun di sini disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kalau hanya menyenangkan, tidak dapat inti belajarnya, tidak dapat memahami pembelajarannya kan percuma Bapak Ibu. Dan juga belum tentu cara belajar yang menyenangkan itu akan memfasilitasi setiap siswa yang perbedaan. Kemudian yang C, menyediakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran itu kita fasilitasi dengan bahan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalkan, siswa itu hanya mampu menjumlahkan menjumlahkan satuan. Nah, itu dulu yang kita fasilitasi dia ya. Kita berikan dia bahan ajar yang hanya pada penjumlahan satuan. Yang penting konsep menjumlahkannya itu nanti mereka dapat Bapak Ibu. Misalkan ada siswa yang sudah mampu untuk menjumlahkan puluhan. Nah, maka kita fasilitasi bahan ajarnya dengan puluhan. Ya, yang penting dia sudah paham terkait dengan konsep dari penjumlahan.
Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang C. Untuk pendaftaran bimbel P3K Guru tahun 2024, silahkan Bapak Ibu WA kami di 081803 358023. Oke, selain itu Bapak Ibu, kami juga menyediakan buku soal teruji terakurat P3K Guru tahun 2024. Untuk pembelian Bapak Ibu nanti saya sediakan link pada deskripsi untuk pembelian bukunya. Nama toko Shopee kami adalah Marumat. Nah, nanti Bapak Ibu searching saja Marumat di toko Shopee. Kemudian di dalam buku ini pembahasannya ada situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, kami sebenarnya Bapak Ibu menyediakan e-book juga, tetapi e-booknya itu tidak sama dengan yang kita buatkan buku ya. Jadi fasilitasnya nanti berbeda Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang ke soal manajerial. Anda merupakan seorang front office di sebuah perusahaan di instansi pemerintah. Tugas Anda adalah melayani setiap tamu yang datang ke instansi pemerintah tempat Anda mengabdi. Suatu hari Anda kedatangan seorang tamu dan ingin bertemu dengan pimpinan Anda untuk suatu urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sedangkan pimpinan Anda baru saja pagi tadi harus keluar kota untuk urusan lain yang juga tidak bisa ditinggalkannya. Tamu tersebut terus mendesak Anda untuk mencoba menghubungi atasan Anda, tapi setelah beberapa kali Anda coba, nomor atasan Anda tetap tidak dapat dihubungi. Kemudian tamu tersebut meminta Anda memberikan keputusan sikap Anda adalah titik-titik. Apakah A. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan? B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa keputusan atasan saya dan meminta tamu tersebut datang besok. C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya karena takut melakukan kesalahan. D. Menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya karena takut melakukan kesalahan. E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak, atasan pasti memaklumi asal benar. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan pahami soal ini. Kalau saya biasanya mengajar itu Bapak Ibu, nanti kita harus paham dulu subjek kita di dalam soal, kemudian apa sih permasalahan yang perlu kita selesaikan di dalam soal ini. Baik, di sini Anda merupakan seorang front office. Oke, front office itu Bapak Ibu, wewenangnya apa sih? Wewenang dari seorang front office adalah menerima tamu ya. Menerima tamu, kemudian juga menyambut tamu, mengantarkan tamu ketika nanti tamu itu kebingungan arah masuknya atau arah tujuannya. Kemudian di sini Bapak Ibu ditegaskan lagi melayani setiap tamu yang datang ke instansi pemerintah tempat Anda mengabdi. Nah, di sini sudah jelas tugas kita ya melayani. Suatu hari Anda kedatangan seorang tamu dan ingin bertemu dengan pimpinan. Dia ingin bertemu dengan pimpinan untuk suatu urusan yang harus diputuskan pada saat itu. Nah, di sini ada urusan yang harus diambil keputusannya Bapak Ibu. Sedangkan pimpinan Anda baru saja pagi tadi harus keluar kota untuk urusan lain yang juga tidak bisa ditinggalkannya. Namun, tamu tersebut terus mendesak Anda untuk mencoba menghubungi atasan Anda, tapi setelah beberapa kali Anda coba, nomor atasan Anda tetap tidak dapat dihubungi. Kemudian tamu tersebut meminta Anda memberikan keputusan. Nah, Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu yang lain di sini ya. Di sini Bapak Ibu, terkait dengan keputusan yang diminta oleh tamu ini, kita harus sesuaikan dengan tugas dan wewenang kita. Kita sebagai front office itu tidak ada wewenang untuk mengambil keputusan kerjasama. Kita hanya melayani setiap tamu yang datang Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bertugas dan berwenang untuk melayani tamu yang datang, bukan mengambil keputusan. Terus siapa dong yang memiliki mengambil keputusan. Yang berhak mengambil keputusan adalah
pimpinan kita. Ya, ini yang berhak mengambil keputusan Bapak Ibu. Apapun di dalam pekerjaan Bapak Ibu, mau jadi guru, mau jadi pelayan bakso dan lain sebagainya, nanti yang mengambil keputusan adalah pimpinan, bukan Bapak Ibu. Oke? Maka jawaban yang tepat itu yang mana? Apakah A? Mengambil keputusan tanpa petunjuk, otomatis jawaban A salah Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu mengambil keputusan, karena itu mengambil keputusan itu adalah wewenang pimpinan. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya dan meminta tamu tersebut datang besok. Nah, jawaban B kita akan simpan. Ya, karena Bapak Ibu tidak mengambil keputusan dan itu sudah sesuai dengan cara kerja Anda. Kemudian yang C, ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya karena takut melakukan kesalahan. Nah, kalau ragu-ragu mengambil keputusan berarti ada keinginan dalam mengambil keputusan. Maka jawaban C ini kurang tepat. D. Menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya karena takut melakukan kesalahan. Sama juga jawaban D itu salah. Bapak Ibu, menunda berarti ada peluang Bapak Ibu untuk mengambil keputusan di sini. Padahal mengambil keputusan itu bukan wewenang Anda. E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak, atasan pasti memakluminya. Pasti jawaban E salah. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban B. Kita tidak ada wewenang untuk mengambil keputusan. Yang memiliki wewenang adalah atasan. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Anda diminta oleh atasan untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerja sama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh. Sikap Anda adalah apakah A? Ini soal manajerial Bapak Ibu ya, mohon maaf. Yang ini belum saya ganti ya, ini manajerial. A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. Jawaban A kita simpan. B. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung. Jawaban B kita eliminasi saja Bapak Ibu. Kenapa kita eliminasi? Karena di dalam jawaban B kita tidak menunjukkan kita bekerja dengan profesional karena Anda bercanda. Nah, kalau Anda bercanda Bapak Ibu, maka klien atau perusahaan yang lain tersebut itu bisa saja membatalkan kerjasamanya karena Anda terkesan tidak serius di dalam melayani atau melakukan presentasi. Di dalam melakukan presentasi saja Bapak Ibu tidak serius, bagaimana ketika nanti akan langsung bekerja sama? Nah, dari presentasi Bapak Ibu itu nanti akan dinilai apakah perusahaan Anda itu serius untuk melakukan kerjasama atau tidak. Nah, maka jawaban B ini kita langsung saja eliminasi. Kemudian untuk jawaban yang C, membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. Jawaban C kita akan simpan. D, membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar. Nah, jawaban D ini kalau kita pikir dan logikakan Bapak Ibu, memang presentasi yang memiliki gambar dan sedikit tulisan itu akan menarik gambarnya, tapi yang menarik ya Bapak Ibu desain presentasinya yang menarik. Tetapi apakah nanti akan sampai pada apa yang akan Anda sampaikan? Jadi yang paling penting yang kita presentasi adalah yang terkait dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang utama Bapak Ibu. Isinya yang utama, bukan dari desain presentasinya. Nah, maka jawaban D ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian untuk jawaban yang E, membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan.
Jawaban E itu juga kita simpan ya. Nah, di sini ada 3 jawaban yang sangat mirip. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Nah, berdasarkan hasil survei kami kepada peserta bimbel di tahun 2023, bahwa materi yang Pak Maru sajikan menurut Anda titik-titik. Nah, ini berarti bagaimana menurut peserta bimbel kami itu materi yang kami sajikan apakah sangat akurat atau bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu yang menjawab sangat akurat itu ada 54,1%, kemudian akurat 34,4%, lumayan akurat itu ada 7,0%, kemudian sangat tidak akurat itu ada 2,5%. Nah, di sini memang hasil jujur Bapak Ibu dari hasil survei kami. Kemudian untuk eh, terkait dengan cara penyampaian soal yang kami sajikan, apakah Anda mudah memahami materi yang Pak Maru sampaikan? Nah, di sini kami tanya apakah cara penyampaian saya itu mudah dipahami atau tidak. Nah, di sini 67,6% menjawab sangat mudah dipahami, kemudian 30,7% itu menyatakan mudah dipahami, kemudian yang terakhir itu sulit dipahami 1,6 ya. Jadi ini merupakan testimoni jujur Bapak Ibu, bukan dibuat-buat. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal yang tadi. Nah, yang paling tepat itu apakah A atau yang C? Nah, pada saat kita menyampaikan presentasi Bapak Ibu, yang paling penting yang harus disampaikan itu adalah inti atau isi dari tujuan kita presentasi. Nah, jawaban yang A, saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. Di sini Bapak Ibu akan menyampaikan dengan sangat detail. Kemudian yang D, yang C ya, membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. Nah, kalau secara terperinci tapi tidak pada intinya atau pada isinya, maka itu kurang tepat. Kemudian yang E, membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, ini akan lebih membuat klien itu akan menjadi penasaran dari pekerjaan atau program dari perusahaan Anda. Itu akan membuat mereka lebih menarik. Karena apa? Kita sudah menyampaikan intinya dan juga setiap poin kita sudah berikan. Nah, jawaban A, letak salahnya itu di mana? Dia membuat dengan sangat detail tetapi tersampaikan pada intinya. Agar tersampaikan pada intinya itu tidak terlalu tepat. Nah, yang paling kita sampaikan Bapak Ibu, kita bicara langsung pada poin pentingnya, to the point, dan setiap poin yang kita sampaikan itu tersampaikan intinya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E dengan skor 4 ya. Kalau pada soal manajerial itu skor tertingginya adalah 4, kemudian jawaban A skornya adalah 3. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya, dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi sebuah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, apakah A, pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku? B, sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan? C, kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D, saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E, saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa mendaftarkan diri di program bimbel kami untuk seluruh guru, mau guru PAUD, SD, SMP, SMA, ataupun SMK, untuk guru XTHK 2, non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik, dan Bapak Ibu yang memiliki Serdik, baik yang sudah mengajar di swasta ataupun yang tidak mengajar, bisa Bapak Ibu melamar ya. Nah, Bapak Ibu langsung hubungi saja kami di 081803358023.
Nah, untuk soal ini Bapak Ibu, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya atau di video berikutnya agar nanti kita bisa lebih memahami soal ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.